A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Buya, ini Buya kita ada di sini. Ustaz Zulhin Rais, Ketua Harian Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Kemudian imam kita dan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 30 Sya'ban. Ini menurut sebagian besar kita. Tapi sebagian yang lain, saudara-saudara kita, terutama dari organisasi Muhammadiyah secara umum, sudah memulai puasa. Dan secara fikih ini adalah sesuatu yang lumrah. Artinya terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan ijtihadiyah adalah sesuatu yang dimaklumi. Jadi tidak perlu kita mengambil sikap tegang ya, atau saling menyalahkan, karena pada intinya yang penting berlandaskan pada dalilnya masing-masing dan juga pada ulama yang diikuti. Ada yang menggunakan metode ru'yah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan. Di situ yang menjadi patokan adalah melihat, bukan adanya. Jadi li ru'yatihi, berpuasa karena melihat. Makanya dalam riwayat itu juga disebutkan fa in ugmiya alaikum, kalau tertutup atau terhalang mungkin disebabkan karena awan atau mendung, fa akmilu Sya'ban 30, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30. Nah, jadi di situ persoalannya bukan ada atau tidaknya. Ya mungkin sudah ada tidak terlihat. Nah, maka menurut sebagian ulama bahwa walaupun sudah ada, kalau tidak terlihat berarti belum wajib puasa. Karena yang menjadi patokan itu adalah li ru'yatihi, li karena melihat. Nah, ada di situ lamnya. Lam itu ya lam sebab ya, atau alasan ya, lam ta'lil atau lam sababiyah yang menunjukkan bahwa sebab melihat. Nah, jadi karena adanya melihat menjadi sebab wajibnya berpuasa, bukan wujudnya bulan itu sendiri. Nah, tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa ya metodologi hisab itu akurat, karena ketika bulan itu sudah ada, sudah bisa terhitung. Artinya kalau bulan sudah ada berarti sudah masuk Ramadan. Ya ini metodologi, kembali kepada metodologi dan cara tadi. Artinya khilaf ini adalah khilaf yang lumrah, kita saling menghargai. Yang penting konsisten, jangan kurang puasanya. Puasa belakangan, Idul Fitrinya duluan, ini yang masalah nanti. Bisa kurang puasanya 28. Kalau Hijriah ini, kalau tidak 29, 30. Yang terpenting adalah kita sama-sama menyambut, sama-sama bahagia dengan bulan Ramadan. Kenapa kita bahagia? Bil farhi was surur, gembira bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai wasilah bagi kita agar bagaimana pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dimotivasi, dan juga bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suffidatish syayatin, jadi setan-setan dibelenggu. Maka oleh karena itu ini menjadi momen terbaik bagi kita memperbanyak amal sebanyak-banyaknya.
Kemudian juga selain daripada pahala yang dilipat gandakan, karunia yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga sebagai wasilah untuk mengikis dosa-dosa kita. Karena kita sebagai manusia biasa, sebagai hamba yang lemah kullu bani adam khata', setiap anak Adam pasti punya salah dan silap. Maka oleh karena itu kita jadikan Ramadan ini adalah sebagai salah satu wasilah untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita mungkin tidak bisa bersih, tidak berbuat dosa, tetapi kita bisa bersih dan suci dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasira man adraka Ramadan, sungguh merugi mereka yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan tapi berlalu bulan Ramadan walam yughfar lahu, berlalu bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Sungguh merugi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bahwa disebut-sebutkan Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita, sebagai sekolah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin dengan menahan lapar dan dahaga. Menahan lapar dan dahaga ini membuat kita memiliki rasa. Bagaimana saudara-saudara kita yang kelaparan, tidak hanya kelaparan di bulan, tidak hanya menahan lapar karena puasa, tetapi menahan lapar terus-terusan karena tidak ada yang bisa dimakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditawari Uhud menjadi gunung emas, tapi Nabi memilih asba'u yauman fa ashkuru rabbi, aku kenyang sehari aku bersyukur kata Nabi, wa aju'u yauman, dan aku lapar agar bisa bersabar dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara saya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpuasa ini sebagai wasilah menimbulkan rasa prihatin kita terhadap saudara-saudara kita, dan juga dengan berpuasa ini insyaallah menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Dan kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza, kemenangan, keberuntungan untuk orang-orang bertakwa. Dan di akhirat kelak Allah berikan jaminan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan pada hari di mana surga dihamparkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah disediakan, tinggal masuk. Itulah orang bertakwa. Apalagi orang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu namanya pintu Rayyan, tidak masuk kecuali ahli-ahli puasa. Mudah-mudahan 1443 Hijriah ini kita mulai dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang. Kita maksimalkan ibadah. Malam ini insyaallah pembuka bagi kita solat tarawih. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Allahumma ahillahu alaina Ramadan, ya Allah jadikan bulan Ramadan bagi kami berkah, bil yumni wal amni wal islami wassalam. Dan juga mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.